Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di pendampingan metode pertanian sehat dan menyehatkan ala cerupan. Kali ini saya ada di Desa Gundang, Kecamatan Gundang, Kabupaten Tulungagung. Di samping saya sudah ada Bapak Wahyono selaku Kepala Desa Gundang. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, ini kita mau sedikit tanya-tanya ya Pak. Silahkan. Jadi di Desa Gondang ini udah ada berapa greenhouse saja Pak yang budidaya melon? Sementara ini ada satu karena memang masih tahapnya belajar dan nyoba karena lahannya memang sementara ini kan lahan persawahan. Kita nyoba di sawah, kira-kira cocok apa enggak ketika ditanami melon. Berarti aslinya komoditas pertanian di sini sendiri itu apa Pak? Ya rata-rata semua tanamnya padi. Padi ya Pak, persawahan ya Pak. Ya, Nah ngomong-ngomong ini kan kita menggunakan sistem yang masih di lahan ya Pak, di tanah langsung. ya. Sedangkan di era sekarang ini kan kebanyakan sudah sistemnya modern ini, menggunakan hidroponik, sistem Iya. hidroponik. Ini apa ini yang memotivasi Bapak ini untuk tetap setia dengan sistem tanah seperti ini? Ya yang pertama ya budget. Sebenarnya kita awalnya juga pengen seperti yang ada di medsos itu, jadi pakai hidroponik, pakai paralon, ada yang apa itu pakai kokopit. Ya modern lah ya Pak ya. Iya. Tapi karena kemarin budgetnya terbatas, akhirnya nyampainya cuman pakai tanah. Nah, ternyata setelah berjalan dan kita sharingkan dengan teman-teman yang sudah pakai hidroponik, ternyata lebih praktis pakai tanah, murah, dan hasilnya tidak kalah. Artinya saya setelah tanam 2-3 kali itu ternyata lebih maksimal ketika di tanah. Okay. Jadi setelah ini masih adakah keinginan untuk beralih ke hidroponik? Koyo awang-awang rakate akeh. Ternyata ketika pakai hidroponik itu, ketika satu kena penyakit langsung nyebar ya semua yang ada di instalasi itu. Beda dengan yang di tanah. Kalau di tanah itu mungkin ketika ada 1-2 yang kena, yang lainnya bisa di treatment untuk apa istilahnya pencegahan. Berarti secara perawatan sendiri lebih mudah ya Pak? Ya, apalagi ketika lahan sawah ini tadi ya, ternyata tidak setiap hari apa istilahnya nguno nih, pengairan itu. Oh, Pengairan itu tidak setiap hari. Dan kita meramu pupuk itu ya saat mau pupuk saja. Kalau intensitasnya 5 hari sekali ya 5 hari sekali itu dianggap sebagai pemupukan dan pengairan. Setelah itu ya kita hanya perawatan di bagian atas. Jadi tanaman, daun, terus juga kalau sudah masuk polinasi ya fokusnya di polinasi itu. Oke. Sejauh ini apa Pak kendala yang ini spesifik? Kendalanya apa ya? Karena kita baru 3 kali dan kemarin yang ketiga itu gagalnya karena nyoba varietas yang baru itu. Dan memang varietas itu belum kita uji sebelumnya. Jadi akhirnya gagalnya karena memang ketika di tanah yang kondisi di persawahan Gondang itu tidak semua varietas bisa ditanam di sini. Kemarin kita nyoba Intanon sama Sweetnet. Alhamdulillah itu yang cocok gitu kayaknya. Sejauh ini gimana Pak tanggapan masyarakat sekitar adanya greenhouse di tengah-tengah sawah ini?
Ya, saya belum tanya ke teman-teman. Yang jelas kemarin ketika panen tuh mereka kebagian semua rata-rata. Menikmati semua ya Nggih, Pak. menikmati ya. Memang target kita bagaimana agar masyarakat itu juga ikut memiliki, karena memang ini kan greenhouse ini miliknya BUMDes, artinya miliknya desa. Alhamdulillah ya, dengan kita coba menanam melon itu kan sesuatu yang baru. Iya betul. Ya banyak yang komentar, di tempat saya aja itu sudah mulai banyak yang selain dibubrai, dibongkar, kok di sini mau nyoba gitu. Ya mungkin metodenya lain, terus akhirnya tingkat kesulitannya lain, akhirnya mereka ndak mau nyoba kembali ke basic kan, kembali ke basic itu kan ya kembali ke tanah kan. Iya. Sebelum ada pendampingan dari kami ini Pak, sebelumnya Bapak udah berkunjung ke greenhouse mana aja nih sebagai apa ya, studi lapang atau apa istilahnya ya. Itu? Kalau saya boleh cerita, jadi ketika belum ketemu dengan metode celupan ini, kami ya dari medsos awalnya, kemudian kita datangi satu, terus akhirnya juga pertimbangan biaya itu tadi, ya yang jelas ada beberapa tempat yang kita kunjungi dan kita coba bandingkan kepraktisan dalam menanam melon ini. Tapi yang memang kemarin sudah saya kunjungi, yang awal-awal itu di wilayah Blitar yang banyak. Barusan yang terakhir ini kebetulan di Tulungagung juga ada, di kecamatan sebelah, kecamatan Pakel. Dengan konsep tanam yang seperti apa Pak? Di sana sistem juga greenhouse, sistemnya hidroponik yang pakai paralon itu ya, ya pakai paralon. Nah, itu seperti apa Pak di sana kalau boleh diceritakan? Ya, ketika pertama nanam itu sebenarnya saya sangat tertarik. Artinya saya bilang ke teman saya, nanduro dhisik, nek memang sampean berhasil, engko tak niru aku seperti itu, tak ngikuti. Ya alhamdulillah di tanam pertama itu ya lumayan lah, meskipun belum 100%. Tapi ketika nanam kedua itu kan sudah umur berapa? Ketika masih umur antara 1 sampai 20 hari itu beliau sempat main ke sini, tapi kita belum mulai nanam, masih olah lahan. Itu beliaunya datang ke sini menceritakan ketika sudah mulai tanam lagi. Nah, setelah sini tanam umur 20 hari, saya ngebel, ternyata tanaman yang ya tanam kemarin tuh gagal. Artinya ada 2000 tanaman itu dijeboli semua itu. Ternyata ya jauh dari bayangan saya. Ketika nanam di tanah itu paling ketika ada masalah 1, 2, 3 yang lain diatasi selesai. Ternyata ketika pakai paralon itu begitu satu bermasalah coba diatasi. Awalnya masih bertahan 1 minggu, setelah 2 minggu tidak ada perkembangan, diputuskan untuk dijeboli semua itu. Tidak tahu atau memang belum pengalamannya belum banyak, atau mungkin juga petani hidroponik itu juga rata-rata juga punya kendala yang sama. Cuman yang saya lihat di media sosial itu kan rata-rata yang sukses. Itu motivasi untuk menirunya ya Pak ya? Itu. Berarti untuk kecamatan sebelah ini sekarang udah nggak tanam lagi Pak?
Ya kemarin berhenti, terus coba dievaluasi, instalasinya ditata ulang, dibersihkan semua, artinya disterilkan semua. Ini sudah mulai apa, pembibitan. Tata hidroponik lagi, Pak. Iya. Wah. Iya. Setelah ini kan pernah kunjungan ke sini ya, Pak ya. Ya. Waktu olah lahan itu Ya. apa? Waktu udah 3 kali tanam atau 4 kali sekarang ya, Pak, Ya. di sini. Ya. 4 kali sekarang ini udah ada kunjungan ke sini lagi kah? Belum, hanya kemarin tuh ketika pas panen ketiga itu beliaunya menyampaikan, melonmu kok gede-gede. Terus dia menyampaikan rata-rata melon yang ditanam di tanah atau mungkin di polybag medianya tanah itu besarnya atau bobotnya itu bisa melewati yang di hidroponik itu. Dan hidroponik itu mentok ya 1,5, mungkin 2 itu jarang-jarang. Itu pun dibuahkan 1, kalau dibuahkan 2 ya katanya enggak nyampe 1 kilo gitu ya, katanya begitu. Nggak ada ini, Pak, mungkin tertarik beralih ke sistem yang seperti ini yang di tanah. Kalau di sana kemarin kan saya lihat lokasinya yang mungkin enggak memungkinkan untuk beralih ke tanah. Cuman kemarin saya beri masukan, coba misalkan pakai polybag, terus tempatnya ditaruh di atas gitu. Karena kan bawahnya itu ketika musim hujan tuh memang ya seperti kolam. Ya enggak memungkinkan lah gitu. Dan untuk beralih ke situ juga mungkin sayang kan, biaya yang ditanam itu sudah investasinya terlalu besar gitu. Gimana, Pak, setelah 4 kali tanam berarti kan udah 3 kali panen ini? Nggih. Ada rencana perluasan lahan kah untuk pembudidayaan ini? Ya rencana sih ada, cuman kan kita juga pertimbangan lagi nanti yang memelihara itu kesiapannya bagaimana, karena memang harus fokus ya ketika sudah masa-masa umur 20 ke atas itu setiap hari harus Ada perawatan, dirawat, ada kontrol. Nggih. Baik, itu tadi yang sudah disampaikan nih atas sharing-sharing dari Bapak Wahyono. Terima kasih atas waktunya, Bapak.